satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Haris bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umiatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kam qaba anha wa man qaba anha faradiyaha kana kam syahidaha." Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu dosa dilakukan di muka bumi, maka orang yang menyaksikan dan membencinya seperti orang yang tidak menyaksikannya. Seorang lagi, apabila suatu dosa dilakukan di muka bumi, maka orang yang menyaksikan kemudian dia membencinya seperti orang yang tidak menyaksikannya. Sedangkan orang yang tidak menyaksikan namun menyukainya, maka seperti orang yang menyaksikannya. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis sahih insyaallah ya. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Pertama, bahwasanya dosa ataupun kesalahan itu yang dilakukan oleh manusia itu berada di sekeliling kita. Kadang kita bisa melihatnya, kadang tidak. Kadang kita bisa mendengarnya, kadang tidak. Kita diperintahkan untuk mempunyai sikap yang jelas terhadap khotiah ini, terhadap dosa ini, supaya kita tidak termasuk di dalam atau tidak termasuk terkategori orang-orang yang menyetujui dan membenarkan ataupun ya ikut melakukan dosa itu. Yang ya, maka sikap yang harus diambil adalah seperti yang diperintahkan atau disampaikan oleh Rasulullah ini. Kalau kita melihat kemungkaran, harus ada rasa kebencian di dalam hati kita. Supaya rasa kebencian ini bisa menyelamatkan kita. Apapun ya, apakah itu ucapan ataupun perbuatan yang bisa dilihat ataupun didengar, kalau itu sebuah kemungkaran, maka secara otomatis kita harus membencinya. Nah, PR bagi kita, ikhwati fillah, bagaimana hati kita ini begitu melihat kemungkaran langsung benci, nah itu, langsung membencinya, tidak menikmatinya, tetapi langsung membenci. Nah ini kan berarti ada ketajaman ya mata hati kita. Saya yakin semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin tajam, basirah kita semakin tajam, semakin sensitif terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyukai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sensitivitas hati kita inilah yang harus terus-menerus kita perbaiki. Maka kita bersyukur sekali karena kita selalu berada dalam posisi tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya, selalu dikatakan dalam majelis-majelis kita. Insya Allah begitu. Sehingga ada kemungkaran itu kita membenci. Nah sebaliknya, kalau hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini jangan-jangan seperti yang disampaikan dalam penggal kedua hadis ini, padahal tidak berada di situ. Nah, man ghaba anha, tapi ridho dengan kemungkaran itu, ya, farodiyah. Jadi tidak ikut-ikutan dalam melakukan kemaksiatan, tidak ikut menyaksikan, tetapi ridho dengan kemaksiatan itu, rela, tidak sensitif hatinya.
bahkan ikut menyukainya. Nah, kalau bahasa sosmed sekarang ini, ikut melike-nya. Nah, like gitu ya. Ikut apa istilahnya, ngasih jempol misalnya gitu. Padahal tidak menyaksikan. Nah, tapi ikut-ikutan seperti itu. Maka yang seperti ini kata Rasulullah ya sama dengan orang yang menyaksikannya. Nah, padahal perintah Rasulullah kepada yang menyaksikan sebuah kemungkaran ya ada 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, yastati fa bilisani wa lam yastati fa biqalbihi. Jadi kalau hatinya saja sudah tidak benci alias ridho, berarti sudah keluar daripada 3 kategori ini. Sehingga ciri daripada umat Rasulullah yang amar ma'ruf nahi munkar sudah nggak ada padanya. Nah, kita khawatir justru tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya kalau posisi kita seperti itu. Oleh karena itu, khawatifillah ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Memang kita harus menjadikan hati kita itu selalu benci terhadap kemungkaran di mana saja, baik itu disaksikan atau tidak kita saksikan. Nah, sehingga Allah akan menyelamatkan kita secara pribadi, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan jamaah kita. Ya wajib memang kita harus mengingatkan saudara kita ya, kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, ada penyelewengan yang dilakukan, justru kita sayang kepadanya ketika kita mengingatkan, kita menegur. Sebagaimana jangan sampai kita melakukan dosa tapi nggak ada yang menegur, itu nggak ada yang menasihati kita. Ini malah mencelakakan kita kalau sudah tidak ada yang mau menasihati kita. Kita berterima kasih dan bersyukur kalau seandainya ada saudara kita yang menasihati kita. Jadi insya Allah ini ya, ingin saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan kita semuanya, marilah kita terus mengasah mata hati kita agar supaya begitu melihat kemungkaran itu langsung sensitif ya. Dan doa kita kepada Allah adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah ya, iman itu kami mencintainya ya, dan juga menjadi hiasan hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami ini membenci kepada kemaksiatan dan kekufuran, kefasikan, ya, kezaliman dan sebagainya ya. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab ya, kita berdoa dengan doa ini, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan minar rasyidin.